Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Ibadah. Banyak orang hari ini berpikir ibadah adalah soal tempat, soal musik, atau berkaitan dengan suasana. Asal suasana ibadahnya menyentuh, musiknya menggetarkan, dan suasananya religius, kita merasa Tuhan hadir. Namun, mari kita jujur, apakah semua ibadah yang khusyuk itu benar-benar setia kepada Tuhan? Kita hidup di zaman ketika orang bisa menyembah Tuhan di gereja, tetapi mereka mengkhianati kebenaran di luar gereja. Orang bisa menangis di altar, tapi menipu ketika bekerja. Kita bisa menyebut nama Tuhan dengan bibir, tetapi menyembah dunia, materi dengan hati. Nah sahabat, inilah yang terjadi di masa Yosua. Dalam pasal 23 Yosua sudah tua. Ia memanggil seluruh pemimpin Israel, lalu berkata dengan nada perpisahan. Tapi bukan air mata yang ia tinggalkan, melainkan peringatan keras. Yosua berkata, "Janganlah kamu berpaling kepada Allah lain." Mengapa? Karena di tengah ibadah Israel yang tampak saleh, ada tanda-tanda ketidaksetiaan yang halus, tetapi mematikan. Sahabat, hari ini kita akan belajar bagaimana ibadah bisa menjadi tidak setia, meski tetap kelihatan kudus. Mari kita masuk ke dalam konteksnya. Setelah Israel menaklukkan Kanaan, mereka mulai hidup nyaman. Tanah sudah dibagi, musuh sudah dikalahkan. Tetapi justru di masa damai inilah bahaya terbesar muncul. Bahaya kompromi rohani. Menurut beberapa penafsir, Yosua pasal 23 ditulis sebagai pidato peringatan dalam tradisi perjanjian timur dekat kuno. Gaya bahasanya mirip dengan perjanjian kerajaan, di mana raja menegaskan kesetiaan rakyat sebelum ia wafat. Artinya, Tuhan digambarkan sebagai raja, dan Israel sebagai rakyat yang berjanji untuk taat. Namun sejarah mencatat, bangsa Israel mulai membuka diri pada budaya Kanaan. Terjadi pernikahan campur, simbol-simbol religius asing diadopsi, dan gaya hidup yang menormalisasi dosa. Dalam pandangan sosiohistoris, ibadah Israel tidak lagi eksklusif kepada Yahweh, tetapi bercampur dengan sistem mempercayakan Kanaan. Mereka tetap beribadah di kemah suci, tetapi dengan hati yang setengah kepada Tuhan, setengah lagi kepada berhala. Yosua melihat ini dan memperingatkan mereka, "Jika kamu berpaling dan berpaut kepada bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara kamu, maka Tuhan akan meniadakan berkat-Nya." Sahabat, ini bukan sekedar ancaman. Ini realitas spiritual. Kemenangan tanpa kesetiaan akan berakhir pada kehilangan. Kata kunci dalam bagian ini di ayat yang ke-8, berpeganglah kepada Tuhan Allahmu. Dalam bahasa Ibraninya, dafak, berarti melekat erat seperti perekat atau bersatu tanpa jarak. Artinya kesetiaan kepada Tuhan bukan sekedar ritual, tetapi ikatan rohani yang tidak bisa dipisahkan. Yosua memakai bahasa ini secara sengaja.
Ia tahu umat bisa rajin beribadah, tetapi hatinya longgar terhadap dunia. Itulah sebabnya Tuhan ataupun tujuan penulisan pasal ini adalah memperingatkan umat agar tidak menukar kesetiaan dengan kenyamanan dan tidak menjadikan ibadah sebagai topeng kesalehan. Menurut penafsir, penulis kitab Yosua ingin menunjukkan bahwa ketaatan sejati adalah tanda umat pilihan yang tetap setia bahkan setelah pemimpin mereka tiada. Hal ini berarti iman yang setia tidak bergantung pada pemimpin atau suasana. Iman yang setia tergantung pada kesadaran bahwa Tuhan masih Raja di atas segalanya. Sahabat, sebelum masuk ke 3 poin teologi, izinkan saya berkata, ibadah yang tidak setia bukanlah ibadah yang tidak ada musik atau doa. Ibadah yang tidak setia adalah ibadah yang kehilangan hati yang melekat kepada Tuhan. Mari kita lihat 3 ajaran teologis dari kitab Yosua pasal 23. Hal yang pertama, ibadah tanpa kesetiaan adalah pengkhianatan rohani. Tuhan tidak mencari suara yang indah, tapi Tuhan mencari hati yang tetap setia. Israel tetap mempersembahkan korban, tetapi mereka mulai mencintai budaya Kanaan. Kadang-kadang demikian juga dengan kita. Kita hadir tiap minggu di gereja, tapi hati kita menempel pada urusan duniawi. Sahabat, ibadah tanpa kesetiaan itu bukan kesalahan teknis. Itu pengkhianatan rohani. Hal yang kedua, ibadah sejati menuntut eksklusivitas kepada Tuhan. Yosua berkata, jangan berpaut kepada bangsa-bangsa lain. Dalam bahasa zaman sekarang, itu diucapkan, jangan jadikan Tuhan hanya salah satu dari banyak prioritas hidupmu. Kesetiaan kepada Tuhan tidak bisa berbagi ruang dengan ambisi, dengan uang, atau dengan kuasa. Tuhan tidak mau setengah hati. Tuhan mau seluruh hidupmu dan hidup kita semua menjadi bait-Nya Tuhan. Hal yang ketiga, ibadah yang tidak setia mengundang kejatuhan. Ayat 15 dan 16 berkata, bahwa jika umat berpaling, maka berkat akan berubah menjadi kutuk. Inilah teologi perjanjian. Berkat tergantung pada kesetiaan. Ketika ibadah kehilangan kesetiaan, maka perlindungan Tuhan pun terangkat. Inilah sebab banyak gereja tampak hidup, tetapi rohnya kosong. Karena ibadahnya kehilangan kesetiaan. Sahabat, pesan kitab Yosua pasal 23 masih relevan pada hari ini. Bahwa ibadah tanpa kesetiaan adalah kematian rohani yang perlahan. Kita bisa punya program besar. Gereja punya program untuk liturgi yang indah, bahkan pelayanan yang viral. Tetapi kalau kita tidak melekat pada Tuhan, kita sedang mempersembahkan ibadah yang tidak setia. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius pasal 15 ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Tuhan tidak butuh tepuk tangan manusia. Dia rindu ketaatan kita. Maka mari kita periksa hati. Apakah ibadahku sungguh melekat pada Tuhan?
atau hanya rutinitas agar tampak rohani? Apakah hidupku di luar gereja mencerminkan kesetiaan yang sama seperti di dalam gedung gereja? Sahabat, dunia tidak butuh lebih banyak orang yang beribadah. Dunia butuh lebih banyak orang yang setia di dalam ibadahnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang dengan hati yang terbuka. Seringkali kami menyembah Engkau dengan bibir, tetapi hati kami jauh daripadamu. Ampuni kami ya Tuhan, untuk ibadah yang tidak setia, yang tampaknya kudus, tetapi kosong dari ketaatan. Ajarlah kami untuk berpegang padamu, seperti kata firman-Mu, melekat, tidak berpaling, dan tidak tergoda oleh dunia. Bangkitkan kembali semangat ibadah yang murni di tengah umat-Mu, ibadah yang lahir dari cinta, bukan rutinitas. Dan biarlah setiap lagu, setiap doa, setiap tindakan kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.